Berkatilah orang yang mengajarkan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan yang
saja Allah yang kami andalkan. Mari saudara, lebih lagi katakan dengan penuh iman kita menyatakan bahwa hanya Yesus saja Allah yang layak kita andalkan. Satu-satunya yang Bapa yang di surga, Romo matur nuwun Gusti paring karahayon kawilujengan kasarasan. Begitu baiknya Engkau, rahmat-Mu yang selalu setiap pagi baru dan segar. Anugerah, kasih setia, kesehatan, berkat perlindungan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan selalu kami dapatkan setiap hari, itu baru dan segar. Terima kasih Bapa di surga,
kami sudah memberkati Engkau dengan doa pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami boleh dikenyangkan dengan mana surgawi, makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Sebab Engkau berfirman bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia bisa hidup dari segala apa yang diperkatakan Tuhan. Itulah yang membedakan kami di saat pandemi ini, di saat segala sesuatu dunia mengatakan susah, sulit sekali, tetapi ada satu hal yang kami pegang, bahwa hidup kami selalu senantiasa dipelihara Tuhan. Sebab makanan yang kami makan itu adalah firman Tuhan. Inilah yang membedakan kami. Sebab kami percaya sekali lagi, firman-Mu ya dan amin. Tidak akan pernah bisa tergoncang oleh apapun juga. Sebab itu Bapa di surga, berfirmanlah buat kami, berikan makanan kami, berikan kekenyangan kami akan firman Tuhan itu. Maturnuwun, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Silahkan dulu, sugeng enjang berkah dalem, dulur-dulur yang dikasih oleh Tuhan. Kangen sekali berada di tempat ini, senang sekali seperti pulang di rumah saya sendiri. Maturnuwun buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Terima kasih buat dulur-dulur semuanya atas undangannya. Saya diberkati sekali, selalu senantiasa hadir di tempat ini, kangen sekali. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama sebenarnya apa yang disebut iman itu. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan iman kepada kita. Ya, itu sebenarnya untuk apa sih? Jadi Tuhan itu memberikan, nih aku kasih iman ini. Nah, itu sebenarnya untuk apa? Iman diberikan kepada kita itu untuk apa sebenarnya? Karena kalau kita gagal paham, ya, salah atau suloyo mengertikan iman itu, nanti akan jadi kacau hidup kita, saudara. Coba ya, saya ilustrasikan dulu. Saya kepingin dulur-dulur nanti bilang seperti ini ya. Yes, Tuhan Yesus baik, gitu ya. Nah sekarang, kalau saya diberkati Tuhan, yo, yes, Tuhan Yesus baik. Ya. Kalau saya dapat kenaikan gaji, yes, Tuhan Yesus baik. Kalau saya sakit disembuhkan Tuhan, ya, Yesus baik. Ya, benar ya, Cik ya, betul ya, Tuhan Yesus baik ya. Kalau anak saya pinter, yes, rumah baru, mobil baru, semuanya baru, yes. Masalahnya urip itu rampung di sisi di sini, Mas. Kalau di sini ngomongnya ngayat tuh gampang. Kenapa? Karena semuanya baik. Semuanya baik-baik saja. Maka untuk yang namanya kita bicara ayat, wah dahsyat Yesus, itu gampang. Karena apa? Kita ada di sisi perasaan semua yang kita terima baik. Itu dulu. Nah, masalahnya wong urip kuwi kadang yo nyanggene. Nah, sekarang tadi ya sama ya, yes, Tuhan Yesus baik. Nah, sekali lagi dulu. Kalau saya sakit disembuhkan, yes. Kalau saya sakit sampai mati tidak disembuhkan, yes. Saya tenane loh. Ya, kalau saya mudah-mudah, kalau saya ini dirumahkan di PHK, tenang. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan, masalahnya kita hidup seperti yang di sini atau di sini? Kerapnya kene juga. Nah, ini kalau tidak bisa mendefinisikan iman dengan benar, kita sulit. Wah, Tuhan itu jahat, Tuhan itu. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita gagal mengerti iman gue apa.
Karena iman itu diberikan kepada kita, iman yang dasar ya, itu tidak ada hubungannya dengan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, kepinginan. Tidak ada hubungannya iman dengan itu. Tidak. Tuhan memberikan iman kepada kita, iman yang paling substansi dasar, itu tidak ada hubungannya dengan aku kepengen kaya, aku kepengen duit, itu tidak ada. Nah, maka hari ini saya ingin kita sama-sama belajar. Nyok kowe tak kei iman. Nah, iman itu buat apa, Bro? Sekali lagi, hidup itu seringkali ada di dua sisi. Kadang itu mengalami sesuatu yang semuanya enak. Untuk mengatakan Tuhan Yesus baik, itu mudah sekali, gampang sekali. Tetapi kalau kita ada dia di sebelah kanan, segala sesuatunya gak baik, tetap disuruh bilang baik. Nah, ini sulit sekali. Nah, coba yuk kita buka sama-sama yuk. Ibrani 11 ayat 1 ya. Nah, sebelum, karena banyak sekali pengajaran yang gagal paham mengertikan Ibrani 11 ini. Jadi kalau bicara iman, itu ayat yang dipakai seringkali pasti ayatnya itu Ibrani ini. Nah, tetapi seringkali kita gagal paham mengertikan tentang iman. Coba yuk, dulu yuk, coba. Kalau kita bicara iman dari kecil, dilatih dari orang tua, mungkin siapapun, ya seringkali kalau iman itu kan pasti berhubungannya dengan panjaluan. Laras boten, Bu. Kalau kita iman, coba seumpama rumah sebelah, enggak imani, pasti kan gitu toh. Saya kepengen apa, imani. Kok sakit, oh imani. Saya kepengen nyekolahkan anak saya ke luar negeri, enggak diimani saja. Nah, seringkali iman itu konotasinya hanya untuk segala keinginan kita. Dari kecil kan kita seringkali kan itu toh. Kepengen nopo gitu. Keinginan itu yang selalu ada di dalam hidup kita mendefinisikan iman itu apa? Misalnya jalur. Dan jalur ora do meksa lagi sing repot. Kudu jalur A ke A, jalur B ke B. Masalahnya itu tadi dalam hidup seringkali kita minta A, ora dikei B. Tapi ketika kita diberi B, tetap kita bisa ngomong Tuhan Yesus itu baik. Nah, ini perlu yang namanya pengenalan iman itu secara benar. Benar? Jadi di sini tolak ukur yang membuat kita senang nggak senang, ternyata tolak ukurnya hanya keinginan kita. Yang dikei sesuai dengan kehendak saya, maka saya katakan baik. Kalau saya minta tidak sesuai kehendak saya, maka dikatakan Tuhan itu tidak baik. Nah, maka iman itu diberikan kepada kita. Mau baik, mau setengah baik, mau nggak baik, bahkan tidak baik sama sekali. Bisa nggak di dalam iman kita mengatakan Tuhan Yesus tetap baik. Ini kita pulang, terus besok ibu, wah pendetanya Pak Agus dulu, dadi kabeh kena corona, Tuhan Yesus baik nggak itu? Ayo, kita kena corona loh. Nah ini loh. Ini dibutuhkan iman yang benar, bukan keinginan. Dari keinginan terus pasti kita belum tahu kok iso wong yo ibadah lho, nyanyi nyembah muji lho, kok yo kena corona gereja. Nah, karena ukuran kita sing ditampa gitu loh. Kita itu selalu mengatakan Tuhan Yesus baik itu dasarnya dari yang kita terima, Mas. Nek digaji oke seneng, nek digaji sithik ra seneng. Nek lara disembuhke seneng, lara didoake Pak Ben malah mati lho. Apa Tuhan Yesus itu baik atau enggak? Nah, tidak digoncang perkataan Tuhan Yesus baik itu. Mau disembuhkan enggak disembuhkan, mau diodet ra diodet, mau diomah ra diomah, mau apa aja, dia tetap baik. Itu Kristen. Amin. Jangan didasar dengan apa yang kita terima. Pengen sego banteng dikaini sego teri. Nah pas sego teri itu Tuhan kok tetap baik kuwi iso ora? Kuwi nek ora kenal Tuhan ora iso ngomong ngene. Ya. Jadi ingatlah ya, kenali iman yang benar itu apa? Tuhan memberikan iman sekali lagi. Dasarnya itu adalah untuk apa? Mari coba kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat 1.
Topik kita iman ya. Iman itu apa? Diseleh kesek, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya. Wes kuwi keri sik sebentar. Iman bukan itu diberikan kepada kita. Iman untuk apa? Nah, coba sama-sama. Ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, banyak orang mengertikan segala sesuatu yang kita harapkan itu mesti kepengenan. Ayat ini, perikop ini, Ibrani 11 ini, tidak ada hubungannya dengan keinginan. Nah, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, banyak orang mengajar yang kita harapkan itu dalam kurung. Ya rumah, ya motor, ya kesehatan, ya masa depan. Bukan, ayat ini bukan bicara itu dulu. Iman diberikan kepada kita, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tuh, dasar yang harus kita harapkan tuh siapa? Yesus. Itu loh saja. Saya lagi dasar yang segala sesuatu Tuhan itu ingin dalam hidup kita ini. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu apa sih? Nek doa, nek poso. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu apa tuh? Nah ini loh kadang lupa. Nek gereja jarang njaluk Tuhan mebune uripe jarang pasti. Begitu linggo jebrek ke Tuhan, kira kerja Tuhan dikurang, lah itu loh. Nah, segala sesuatu yang kita harapkan itu maksudnya dasarnya itu apa tuh wong urip sing mbok jaluk Gusti Allah kudune. Coba berapa banyak tuh? Kita melihat, mengerti, menerjemahkan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu kepengenan, bukan. Bukan kepengenan bodoh yang dimaksud, dasar yang aku inginkan, yang aku harapkan, segala sesuatunya itu adalah siapa tadi? Keras ya? 1, 2, 3 yuk. Tuhan, lama Tuhan kesono yang kene dulu. Sajarah rasa jalo dia ngerti mesti. Tapi kekristenan kita kan rewel dengan panjaluan terus mesti. Coba ini, wah suwe-suwe ini, nah bukan itu sebenarnya. Kalau yang namanya Tuhan ada di dalam hidupmu, dia Tuhan yang tidak bisa ingkar janji. Wong kowe nek wis mlebu nyanggone sing jenenge habitatnya Tuhan, itu sudah SOP, sudah aturan main, pasti dia diberkati Tuhan. Nah ini loh, yang penting ini, mohon maaf ya, saya turun dikit aja Pak Ben ya. Nah, yang penting ini nyelehnya ini. Itu loh, iman diberikan, main apa iki lho, yang ini loh. Nek wis nyangkene, wis sajane nuwun sewu. Orang sanjalo dia ngerti kenapa sistem yang kita pijak itu mesti kita diberkati, tidak bisa enggak. Itu firman Tuhan seperti itu. Makanya kenapa Tuhan mengajar kepada kita, nah, masuklah dalam kerajaanku. Itu artinya masuklah dalam sistemku. Orang sanjalo aku ngerti karena sistemnya Tuhan itu ada memberkati. Saya ini Tuhan itu seumpama ya, kalau ini komputer ya, kalau itu kalkulator, dia itu ini area plus, ini area min. Wes, kalau kita sudah yang namanya ada di sini, disuruh min nggak bisa, kenapa ini area plus? Gitu, bisa paham nggak dulu? Nah tapi kenapa bahwa iman dasar daripada kita datang kepada Tuhan, kita mau jalur terus, keinginan terus. Jujur, air mata kita sering kali kita habiskan untuk ngeluh gagas di PLN dhewe mau ketemu Tuhan. Loh, memang ke gereja Pak Ben, memang nyanyi, memang lagunya rohani. Nangis, kowe ketemu Tuhan mau gagas di dhewe abot. Nah iki lho, dulu. Jadi bicara orang nyembah saja no. Ya dirubah sidik-sidik ya. Jadi yang diutamakan kekristenan itu, mohon maaf nih, ini penting banget nih. Bukan doa, bukan puasa, bukan protokoler gerejanya, bukan. Yang diperlukan yang paling standar, yang terpenting adalah memasukkan kita ada di dalam firman Tuhan. Itu dulu, baru nanti doa puja-puja, oke. Tapi masuk dulu hidupmu di dalam apa? Firman Tuhan. Supaya apa? Kehendaknya Tuhan yang terjadi. Lah wong donga itu senengannya kehendaknya Tuhan atau kehendaknya kita sih?
Ayo, kalau kita berdoa itu sukanya kehendaknya Tuhan atau kehendaknya kita? Lah harusnya kehendaknya siapa? Lah kudune Tuhan. Makanya wong muni ora ape iki lawan kehendakmu sing mbok jaluk. Ini sing garahi kita itu abot ngeluh koplak itu karena kehendaknya kita terus. Itu loh. Manusia itu kalau udah dikasih standar, begitu standarnya hilang, itu mesti muni rapena. Ya jujur ya, kalau ini dari dulu nggak ada AC, kita ibadah nggak ada AC, nggak apa-apa kan? Nah, jadi sudah berapa tahun pakai AC Pak Ben? 3 tahun. Sesuk orang AC nih, semua orang dulu. Lah, gue loh, mati mau kalau dia orang apa-apa. Saya udah di mono, di kemaru, aku katanya semua pakai ini. Wah, kenapa? Karena standarnya dikasih. Makanya mangane nak rain ayo sakjane kabeh kuwi enak. Kenapa dadi ra enak? Pasang standar kita. Ora enak lho Pak, biasane buangan kok kita teri. Lah padahal nek teri nek sego kecap selamanya kalau kita benar enak mesti. Bener lho. Lah iki butuh sing jenenge iman. Iman tidak ada hubungannya dengan disembuhkan diri. Enggak. Iman diberikan kepada kita untuk supaya ngerti kehendaknya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita ada di dalam area firman. Kalau sudah ada di area firman, orang sanjalo dia ngerti dia gitu kok. Sebelum kita datang di tempat ini masih bangun kerip-kerip malah bangun yang gereja ini menjalo ini dia tahu kok semuanya ngerti. Tapi yang penting adalah letakkan hidupmu di atas firman Tuhan. Iman diberikan kepada kita, sing ra ketok, sing mbok arepe, sing ora ketok. Kuwi bukti nyata akhirnya ketoknya ngarepe dhewe hidup kita. Nah, lihat itu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau dunia dalam kurung, kita harepe apa ya? Bondo mesti urusan. Sembuh-sembuh ngono kuwi, mujizat gitu. Dan saya nggih kakek nggih. Pasti kok ngono kuwi wis menungso ki nek merem meneng itu wis kuwi njaluk tau isine. Wis kuwi menungso. Lah, apa ngono sih Kristen kuwi? Gitu dulu. Nah, ada jemaat saya itu mengatakan seperti ini dulu. Pak Agus, saya tuh jam 1 dibangunkan Tuhan, jam 2 dibangun rohani, jam 3 saya dibangunkan Tuhan, jam 4 jadi aku berarti wah rohani banget. Nah, saya tanya sama anaknya kan jujur banget loh. Itu anak rohani saya. Tuh, bapak mungkin jam 2 tanya terus, oh Pak, luar biasa. Lah ngopo? Raiso turu lah. Ya raiso turu lah ngopo? Lah piye utangnya? Lah iki ngomongnya penyembahan. Ora ono Tuhan nangeke men berkati dadak kontangi jam kon rekoso masa Tuhan kaya ngono sih. Hati-hati lho, jangan rumangsa sregep 2 fajar itu kadang wong ono sing raiso turu. Ngeluh kan piye iki sesuk aku rumahe judil-judil terus ana sing ngono. Wah, kalau kita tenang kok bahaya banget. Kok memang kemasannya rohani. Urung tentu loh iman sing bener. Jarang orang berdoa Tuhan, jadilah kehendakmu yang terjadi. Jadi kalau saya sakit sampai saya kena corona, saya kena kanker, sampai mati saya tidak disembuhkan. Tuhan kok tetap baik. Kuwi loh iman kuwi. Jangan dasarnya ini terus. Sembuh, ada sembuh. Apakah Tuhan itu tidak baik? Apakah kita kurang iman? Bisa nangkep sampai di sini, jadi iman disalahke sik lho, sing basa sing mbok jaluk-jaluk, sing tak jaluk-jaluk disalahke sik. Kuwi rasane jaluk itu Tuhan ngerti. Dia lebih bisa memberikan apa yang lebih daripada kita doakan. Ada tuh firman-Nya? Ya, nah dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Buang dulu keinginan, coret dulu. Dan jadi yang kita harapkan siapa tadi? Tuhan itu ketok enggak? Orang ketok. Gusti Yesus itu ketok enggak? Kelihatan enggak? Ketinggalan mboten kok? Enggak kelihatan. Tapi waktu kita diberikan iman, sing ra ketok Gusti kuwi bukti nyata yang uripe dhewe. Itu maksudnya. Maka ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, apa elek. Dia tetap baik bisa ora ayo. Itu maksudnya.
Bukti sing ora ketok kuwi dadi ketok ning uripe dhewe, iso dienggo urip. Tetap bisa. Anak mau menikah enggak jadi kan Pak Ben? Sampai sekarang belum jadi, kemana 2. Habis itu kaki anak saya ligaменnya putus. Itu kasus itu 1000 kasus satu. Pemain badminton itu biasanya cuma robek. Itu ACL-nya paling depan. Anak saya belakang tuh. Jadi kalau dia berdiri gini, tidak ada yang nyonggol, tadi biur-biur gitu. Kalau jalan orang-orang rene, glodor-glodor dhewe gitu. Operasi 1 juta. BPJS orang iso. Bagong ini gitu. Di gambar Bagong. Apakah itu wajar? Apakah saya kurang iman? Dia tetap baik. 29 nanti anak saya menikah. Kalau nanti pemerintah rasito, dia tetap baik. Bolehnya nanti menikah 2025, dia tetap baik bisa. Nah itu dasar pengenalan Tuhan yang benar di dalam. Kalau dia nggak kenal iman, hari itu kebangetan kan tuh aku yang melayani lo, aku ini lo, anakku yang melayani lo, aku doa puasa. Kok ini? Lah itu karena standar yang saya mainkan, saya tak jalo kudu. Lalu orang kudu. Terus saya sampai DC anak saya Pak Ben. Sorry, bukan anak saya, anaknya teman saya. No, Pak Agus kan pendeta. Jadi teman saya ini Yusura Tuhan-Tuhanan. Ya, Yusura Tuhan-Tuhanan orang. Anaknya menikah. Itu pas persis pemerintah itu pas sekali belum masih bisa membolehkan pernikahan. Jadi Mei toh. Nah, sebelum Mei bulan apa Pak? April. Jadi April terakhir, Mei 2 Mei Mak Jeger itu anak saya menikah harusnya. Nah, April terakhir itu anak yang tidak Tuhan-Tuhanan, yang saya tahu kehidupan rohani dan keluarganya puas murat marit seperti itu, pas dia menikah masih bisa menikah. Nah ini yang saya bahan ejean saya di situ loh. Aku rata neng gereja, Tuhan baik neng uripku toh, bisa nikah. Aku sih berbiar khotbah loh, iya loh dulu. Nah iso toh, berarti itu Tuhan ki piye? Dulu hati-hati ya. Kalau standar iman kita hanya pemberian, kita akan merasakan Tuhan itu kayak adil. Penak sing ora Tuhan-Tuhanan kok ada. Nyambut gawe luwih gampang. Arep ngene gampang, arep ngono gampang. Kita sekali, Yesus, wangele urip akan ora. Itu bagus buat kita. Kenapa? Untuk mengerti iman yang sempurna. Iman bukan ukuran pemberian yang Tuhan berikan. Mau Tuhan mau kasih apapun, dia tetap baik. Wah, gue kayak enteng banget uripku tadi Pak Dewi. Wah, enteng banget. Sampai kalau suatu saat memang diizinkan Tuhan, yang namanya kita kan doanya Tuhan tetap ada ibadah. Kalau Tuhan nanti orang ibadah Pak Ben, selamanya tidak ada ibadah. Apakah kita bisa berkata Tuhan kau tetap? Bagi butuh pengenalan Bu Ben. Kalau kita tidak kenal Tuhan yang benar, ukuran kita adalah pemberian. Amin. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, duduk barang, duduk berkat, bukan yang namanya mercy atau mukjizat miracle, bukan. Yang saya harapkan segala sesuatu itu adalah Tuhan yang tidak terlihat itu. Nah, ketika saya temukan Tuhan, bukti dari yang tidak terlihat itu sekarang terlihat di dalam hidup saya. Nah, itulah yang menjadi pegangan saya, Pak Beni, dulur-dulur kita semua, main pandemi, main sing jenenge coro, orang-orang, kalau jengking metu kabeh, wes saya percaya kenapa Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Pasti terpelihara. Ojo wedi. Amin. Ayo, ini harus bener loh. Ini saatnya firman itu realita. Firman ora dadi nyanyian. Firman ora dadi penyembahan. Firman direalitakan urip semua, mau Kristen nggak Kristen, kena pandemi semua, sulit semuanya. Piye cara ngadepi? Nah, ternyata oke sih kaya padha donya. Ora bedane. Kayak ini yang gereja, orang yang gereja ngadepi urip realita, ora ana bedane karo donya. Wah, udah cuma ngono tok isi. Lah terus ngopo juga nek minggunya gereja? Lah karena apa sing dijauhi mau kepinginan terus ki mau. Makanya ketika dilemparkan dalam dunia nyata, apa dia gronal-gronal? Firman, masuklah di dalam firman. Itu yang akan membedakan kita.
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi segala perkataanku, firmanku tidak akan pernah bisa berlalu. Jadi orang yang hidup di dalam firman, pasti akan beda nih. Ini pengajaran favor, kasih karunia. Amin. Sebelum percaya enggak kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, tudung yang namanya tiang awan, tiang api itu, walaupun kita enggak melihat, tapi itu selalu ada dalam hidup kita. Mana surgawi itu selalu ada, selalu mencukupkan kita. Masih makan 3 kali tadi dulu. Tidurnya masih di rumah, buat kontrakan atau kos yang penting aja yang ngomong. Ya udah cukup, itu yang harus katakan. Asal ada makanan minuman cukup lah hidup itu. Saya gaya buat karena kita ngei standar itu. Itu lah. Orang kayak waktu. Sudah dulu. Jadi ingat sekali lagi saya ulang. Iman yang sejati, iman yang sempurna, diselehke dulu semua keinginan kita. Kok koyone kok Gusti Allah kok dadak ngalu ora sik kon puasa nganti petang loro aku dikeki. Masa sih Tuhan seperti itu? Kudu nganti kok tangi janji jam 2, nganti gero-gero akhir dikeki. Amin. Ya, tanpa kita meminta pun Tuhan tahu semuanya apa yang kita lakukan. Kasih minum, unjuk dia tuh. Nah, nanti kok enggak kok. Malah tuh, aja ini di sana kan dia dulu nih. Ya, terima kasih Bu Beni, ampun. Ya Bu, di sana kan gini. Ibu bisa tahu ya, jadi yang dipentingkan itu gini. Ini agak ekstrim. Doa, pujian, penyembahan, puasa, apa hidup di dalam firman Tuhan. Nah, gitu. Kadang-kadang saya ini bojo kayak diwale, Pak. Penting nyanyi, doa, puasa, lana sikile nang firman. Itu tetep ora kuat. Wong urip iki kekuatane yang firman Tuhan dilakokke kuwi kok. Kowe kok doa terus, wani miso-miso juara ya percuma. Sing penting itu tumindak bener dalam firman. Makanya saya suka sekali waktu bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, dia tidak ngomong gini, nyanyi doa nyembah enggak, bahasa roh, enggak. Jangan ke kiri ke kanan, lakukan, dengarkan perintah firman Tuhan ini. Nah, cuma itu tahu sebenarnya. Ojo ngiwo, ojo ngidul, ojo nang wis wae jejeg kowe. Angel itu wis kowe ojo ngiwo, ojo nang bablas kowe, tekan mesti. Kenapa kita enggak tekan hidup itu? Karena kita ojo ngiwo nang ngalor ngidul. Pokoknya kita ada yang ganti terus waktu dipuni memeane tok boleh barang wis disahut wis kabeh wis penting. Nah itu tuh. Itu yang membuat kita sulit untuk terima berkat dan janji daripada Tuhan. Ingat betul, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Itu mau disawani siji lho, cekelan omonganku ya. Wis gitu tak lho. Aja ngomong itu. Di saat pandemi pagi hari ini saya tandaskan. Jangan takut. Kalau ini ditimbang dari semua yang kita datang, saya percaya beban yang paling banyak kalau ditimbang ini saya Pak Sabi. Kalau saya mau gelem cerita, waduh, nikah, operasi, wah sekali. Burung tentu pun nikah harus enggak jadi operasi domnya. Dan yang mundur ini mesti metu duit Pak. Karena bakal iki makanan ini, banyak sekali kalau saya mau cerita. Saya percaya cukup firman dan itu ada di dalam hidup saya. Percuma saya buat. Yang penting, yang tidak terlihat itu, dia terlihat dalam hidup saya. Nah, itu yang buat saya jadi kuat menghadapi segala sesuatu. Kemarin saya khotbah di air mancur, ini kan baru permulaan dia bisa normal kembali. Kemarin 3 bulan tidak normal. Maka tadi saya ngomong, waktu saya, iya sekarang seneng, wah seneng Pak. Kenapa? Wah sisa kerja kabeh Pak. Wah ya puji Tuhan. Lah dek iki 3 bulan yang lalu, wah botok lah kenapa lah aku diomake Pak diulangan gaji angel lah kuwi penting kuwi. Bisa kan? Di saat kita di sana dan di sini itu tidak tergoncang. Presisi kita dari Tuhan, iki mau tambahan wae. Urip kepenak iki mau upah mau tambahan. Ora pun ora apa-apa. Sing penting aku ngerti Gusti Allah ku ono nang uripku. Itu kekuatan yang luar biasa. Nah, sedulur, sekarang coba saya mau ilustrasikan sesuai dengan konteks ini ya. Ayat yang ke-7 ya, 6 aja yuk.
dulu. Ulangi lagi sih. Tadi berarti iman itu adalah dasar yang kita harapkan itu apa? Siapa? Tuhan itu kelihatan enggak? Enggak. Maka firman terus mengatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Itu dudu kepinginan, dudu omah, dudu bangunan, mobil, bukan. Tuhan yang tidak terlihat, yang dimaksud itu Tuhan, bukan keinginan kita. Nah, sing ra ketok akhire ana nyang uripe awake dhewe sehingga kerajaan Allah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, terus nih lihat ini, kok iman itu diberikan kepada kita ya? Nih, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah loh. Tanpa iman, jadi iman diberikan supaya hidup kita berkenan, itu yang penting. Sudah kita tuh dikenal Tuhan kok. Yang penting itu cuma itu kok hidup itu. Tuhan itu cocok, matok, gatok, karo dewe, wes cukup lah. Oh dia itu siapa meraja kita? Masa digawe keleleran? Nek sing penting awake dhewe iki berkenan apa mboten. Nah, supaya hidupmu berkenan dikai iman supaya kita balik dalam iman. Jarang kula njaluk doa bapak iki. Jarang banget Tuhan. Tapi piye iki kok sama niku ra kita titik kurang. Iku MC-ne kok tak bayar, panganane kurang 80 juta, lek gedhonge kok piye apa jakake sumbangan. Aduh iku piye Tuhan. Lah mosok kaya ngono. Yang saya tahu ketika saya dikenal Tuhan, raja itu pasti bertingkat dalam hidup kita. Masa lebih dulu, pas pernah pandemi, mas curung mau wes jaga jarak, hati-hati, cuci bersih, pakai harus tetap itu penting. Tapi kalau saya kasih tip, nek jatahnya kan mau kemana, ya tetap kan mau. Bener betul. Tadi saya cerita anak rohani saya sekolah S2 di Korea. Semua lolos Pak Bu. Segala sesuatunya lolos. Di swab di Indonesia di mana di Soekarno Hatta di bandara, semuanya lolos sampai di sana, sampai di Korea. Kemudian dia dikasih di rapid lagi, lolos. Begitu di swab positif gitu. Pelayan Tuhan, pendoa. Sehari saya kata Tuhan Yesus baik, bisa terima. Wah, aku yang ini kok yang ini. Hari kedua tambah, itu cepat banget Pak Dul. Dalam hitungan jam itu bukan air. Itu nanah akhirnya di paru-paru. Nah itu kalau di mikroskop seperti apa, beling berpecah beling. Makanya hati-hati bener, jaga jarak bener, jaga kebersihan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tetap ya harus tetap bersihan, harus masker semua harus ya. Masalah kok kena ora kena urusan Gusti Allah. Ini sepenting awake dhewe njogo sebaik mungkin. Tetap harus dijaga. Nah itu masuk kena corona. Dan dia mengatakan 4 hari dan 5 hari pada waktu sekarang itu pun dia mengatakan akhirnya Tuhan segalanya aku serahkan kepada mati aku percaya kepadamu. Tuhan Yesus baik aku kuwi. Aja mung digagas sembuh wae, kan ora sembuh apa Tuhan Yesus jan. Apa kita kurang iman? Nek mau mati lah mau carane, kayak cegur sumur, kayak tabrak itu aja, wong tabrak jahat iku aja. Mati itu carane oke, sing penting kan kabeh yo mati wae. Sing penting mati nang endi kan ngono kan iku. Nek mau mati kesetrum apa kepleset wis kuwi jenenge memang ngono ceritane. Jangan dirembeli kurang iman iki. Wah, Pak Agus pendeta anake meh menikah lho, aku ora tau ning gereja malah iso nikah ke anake. Aku sing bedino khotbah wae lho ora sida lho piye. Kadang kalau kita pikir kaya ora adil kok penah wong sing ora Tuhan-Tuhan. Jangan takut. Pasti ada bedanya orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Ya, nah sebelum tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Jadi iman diberikan supaya hidupmu dikenal Tuhan. Itu tidak ada hubungannya dengan penjaluan. Terus sebab barang siapa berpaling kepada Allah, itu artinya barang siapa dekat dengan Tuhan, ia harus percaya. Ini ya terjemahan lain bahwa iman diberikan kepada kita supaya orang itu percaya Tuhan itu apa? Ada. Iki loh iman itu diberikan. Tuhan itu apa orang yang ke gereja itu pasti ngerti Tuhan itu ada atau belum tentu karena penjaluan terus ini mau. Nah iman diberikan kepada kita dan kita ingin ngerti oh Gusti Allah aku ono to sing ra ketok kuwi nyamurku to. Itu loh. Yang sangat penting itu Allah itu ada. Iman diberikan untuk itu. Tuhan ada. Kenapa takut? Kenapa khawatir? Kenapa bimbang? Itu pengertiannya.
Dan bahwa Allah, baca sama-sama. Yuk, dan bahwa Allah memberi lagi 1, 2, 3. Dan bahwa Allah memberi penting upah atau sungguh-sungguh mencari Dia? Ya, penting upah atau sungguh-sungguh mencari Dia? Nah, yang kita minta, yang kita ini mau ngerewel, enak doa, kuwi mau upah tok sakjane. Yang dipentingkan Tuhan itu bukan yang kita minta, itu cuma upah. Ya, yang dipentingkan Tuhan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Itu tanpa iman nggak bisa dulu. Makanya itu anugerah iman itu. Supaya apa? Saya nggak ketok, udah diketok yang nguripe dhewe. Nah, ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam hidup bersama Tuhan, sembuh berkatnya, kuwi mau upah ae, mau akibat. Itu setara dengan gini, carilah kebenarannya, carilah kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah. Maka lah kuwi mau tambahan tau kuwi kenapa nih gereja masih dikebeli mau kuwi terus tambahane ya itu. Itu cuma akibat kok. Nah, yang penting kan sebab toh hidup manusia. Saya gini-gini, akibatnya nanti seperti ini. Kok wong iso juara siji itu kenapa toh? Sebabnya kuwi si mau. Ki kok iso penak yo uripe sebab. Lah sebab iki sing paling penting. Lah nang gereja sing digagas ora akibat terus. Surga itu rasa digoleki ini kudu akibat. Nek uripe iki bener, ora rasa digoleki mesti mlebu surga. Kok sing digagas ngomong akibat terus. Sakit kita nggih. Sakit nggih. Gaji dhuwur, urip kepenak. Di samping itu anugerah akibat. Wong iso dolan yang luar negeri. Di samping itu anugerah Tuhan. Disebab kenapa? Dia kerjane apik, disiplin, tanggung jawab, ora bawel, rekoso gelem apa-apa didol apa-apa diayai, gelem berusaha. Nah, itu lagi sebabnya situ. Nggak bisa orang ujung-ujung langsung akibat ngono. Bukan. Hidup harus ada sebab yang harus kita lakukan. Ini penting. Ya. Nah, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah yang disebut iman. Masuk, berkenan, hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Nah, kemudian langsung disusul dengan ilustrasi ayat yang ke-7. Ya, setengah 9. Coba ya. Nah, sebelum tadi yang sudah saya jelaskan tadi, itu contohnya. Contohnya, iman itu apa toh? Iman bukan penjagaan, ulangi saya. Iman bukan keinginan. Iman bukan air mata hanya untuk kuat, pengen ini kusuk ya, bukan. Iman itu untuk apa? Kita berhubungan dengan Tuhan supaya hidup kita berkenan. Nah, maka di sini contohnya no. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Itu gini maksudnya. Mas Gifta namanya Gifta. Waduh, Mas Gifta. Seumpama gimana? Jenengan boten kenal dulu Mas. Ya, boten kenal dulu ya. Nah, ini Nuh, Mas Gifta ini Nuh ya. Gitu ya, Mas Gifta itu Nuh. Nah, ini Mas Gifta nggak kenal sama saya. Kemudian saya ngomong gini sama Mas Gifta, nggak kenal sama sekali Mas, belum pernah ketok dan nggak tahu siapa saya. Kemudian saya ngomong gini, Mas, wes iso Mas, neng Gunung Lawu ya Mas, apa neng Merapi, gaya bahtera sing gede Mas. Nurut atau enggak? Nggak kenal ini. Mas Gifta nurut, oh iya Pak, nurut tak dulu. Kalau orang nurut sebabnya kenapa Mas? Orang kenal. Aduh, iman itu artinya hubungan, perkenalan. Mas, wis suatu material. Kok sing bosen perkapalan. Gowono ning Gunung Lawu gaya kapal. Saya masih dipikir Mas Gifta ini saya orang apa? Oh, ngene lho nek gawe ning Pelabuhan Ratu. Kalau bikin di mana Parangtritis, loh. Kapal kan di sana tempatnya. Lah itu kan gawe pada zaman itu di gunung. Gawe kapal kan di gunung. Lah pada waktu itu Mas, engko barku teman ono hujan terus. Ini zaman itu enggak ada hujan dulu, belum ada hujan. Orang minum dari embun.
Ini belum ada hujan, apalagi Mas Pingoro banjir bandang gede, orang muda hutan ngerti ya banjir ngerti. Dia nggak ngerti apa-apa. Lah mau nggak Mas? Secara logika, mau nggak Mas saya suruh Mas? Orang mungkin gelem. Tapi kalau dia sudah kenal Tuhan itu siapa? Mas Gita. Besok ya Mas, tolong gaya tukul kayu ini dan lain sebagainya. Ini tolong ukurannya semeter Mas, meter, gaya kapal segede ya Mas. Atas dasar apa dia mau saya suruh? Nah, iman itu artinya kenal, maka karena kenal dengan Tuhan itu karena iman, karena hubungannya dengan Tuhan itu ngerti Tuhan ki sapa, nuh taat. Nah, wong iso taat nek kenal. Banyak orang gereja nang gereja urung tentu taat. Ampuni ya, ora iso ngampuni ternyata lha iki lho. Padahal nyanyine kasih pasti lemah lembut ya ampun ana bojomu ora iso Pak wah ngene ngerti tenan iki. Jadi ketaatan itu lebih berkat anugerah mujizat, lebih taat itu memasukkan engkau dalam mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Taat sih pentingnya yang bener sih uripe. Amin. Mas kita di jalan orang kena blas Mas, jam 2 esuk neng alas loba. Ya. Mas Gifta, kemudian saya lewat naik mobil. Orang kena blas jam 2 neng alas loba petang gede. Tur aku nganggo putih ya. Ning ora mencolot-mencolot Mas. Iya. Pokoke putih. Mas. Kemudian Mas Gifta, madep. Saya madep enggak? Saya berhenti enggak? Pak Diam ngomong, Mas, tolong Mas. Saya berhenti enggak di alas roban jam 2 pagi? Saya berhenti enggak? Lah sebabnya enggak berhenti kenapa? Orang kenal. Neng ini kita sudah kenal ya Mas. Kita data ya Mas. Nanti saya lewat di mana, kemudian Mas Gita balik ke bos. Mas Agus, Pak Agus, tolong Pak, ini saya berhenti enggak? Berhenti sebabnya apa? Jadi hubungan itu segalanya. Doa percuma nek ora duwe hubungan kenal karo Gusti Allah. Ngentek ke bapak dulu. Nyembah ya percuma, poso ya percuma, ora kenal kok. Nek iki Gusti Allah sering kali doa kita ki rono lho Tuhan. Engkau dahsyat lho Tuhan nyang kono, ora kenal. Lah nek kita ki ngadep kenal, ora sudah rasa jaluk Tuhan tahu kok. Itu dulu. Makanya di dalam dunia ini yang tidak pernah tanya saya ajak kemana mau hijau, besok kami sampai ini hijau, besok ngambil putih yang hijau, besok ngambil dia hijau, besok ngambil jin ya hijau, tapi kia aku retreat hijau. Dia cuma itu tidak pernah, damai gitu. Lagi mau foto, lagi ini toh, itu siapa? Di dunia ini ada satu yang nggak pernah nolak ya hijau, aku hijau terus hijau ya. Siapa dia? Ya siapa? Besok ini ya, besok masalah lagi ya, besok kayak lagi ya, oh iya, siapa dia? Istri saya. Iya tak Pak Beni? Pasti kan Bu Beni tuh. Lah kenapa? Oh kenal, udah kenal penting banget kok. Saya ajak apa aja iya kenapa? Udah penting kenal banget, ngerti banget. Satu hati, satu rasa. Kenapa? Suami istri itu yang dimaksud Tuhan dengan kita itu kalau suami istri toh pengantin laki-laki dan perempuan gagak tadi ngerti karena Gusti. Tak pernah mungkin. Masa saya ngajak istri saya, terus pergi terus metu wah, iki aku belum luwe, padahal sudah jam makan. Terus posisinya ya malah orang mungkin. Oh, iki jam makan. Oh, iki senengane bojoku iki. Oh, iki seneng. Saya mesti berhenti di tempat-tempat yang para dia suka tahu Sumedang oh ini. Pasti saya berhenti, enggak usah minta, saya ngerti. Lho menungso iso ngerti ora Gusti Allah. Itulah pemahaman yang sederhana sekali tentang iman. Terus menyelamatkan dan karena hubungan itu, karena iman itu yang menghubung dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Sekali lagi, doa, pujian, penyembahan, puasa, nangis-nangis, gugup-gugup, bahasa roh dengan orang yang hidup dengan firman Tuhan penting mana? Penting mana ibu Bapak? Orang yang hidup dengan firman itu judul ale. Wah repot Pak Ben. Di mana di kota-kota besar itu lho, kabeh. Mari pujian penyembahan lo ya seneng aku apik luar biasa. Nek sing jenenge uripe ora ning dalan karo firman yo percuma jan. Ngentek-entek metu.
Ketoke tangi jam 4 sregep nek doa jam ora ketemu Tuhan jan. Kuwi mung piye iki sesuk Tuhan ngomong-ngomongane mung Tuhan. Ning sakjane iki kadang kurang berdoa itu melambangkan kadang ketidakpercayaan kita juga. Piye ya Tuhan? Nah, gitu. Padahal tadi khotbahnya percaya, yes, amin, jangan khawatir, oh amin, burung di udara dia pelihara, ya, mulai kelingan utangnya, sesuk piye ya Tuhan? Angel lho. Pengenalan dengan Tuhan itu penting biar umatku binasa karena kurang pengertian dan pengetahuan tentang itu. Jadi wong gereja terus tanpa mengenal ya percuma saja. Dia akan tergerus begitu pulang. Kenali dia benar-benar. Ini yang membuat kita tidak bisa diguncang oleh apapun juga. Ya, bukan saya mengecilkan doa pujian penyembahan, penting. Saya setiap hari juga doa pujian penyembahan. Ning ono lambaran itu suara ape, lambaran itu jam waktu berdoa suwe ora, bukan kata-kata, bukan waktu pagi siang sore, ning lambaran uripe iki ngecelup nang ngene firman Tuhan. Kecelup di situ. Terus, oke ya, sudah ya yang terakhir. Ayat selanjutnya 8. Saya Abraham ganti. 8 non. Nah, nih Mas Gita ini wong sing wis sugih. Dulu kalau baca Abraham itu sebenarnya dia raja. Itu kan ditemukan situs-situsnya. Ada mumi-mumi patung-patungnya kuda. Ini kan ditemukan situsnya. Jadi Abraham itu wong gedung kong merah di Urkasdim itu di Irak kan, Mesopotamia. Ini orang yang sugih serang ukur-ukur Mas. Jadi Mas Gita ini tiba-tiba kira kenal belas ya Mas, sapa aku ya Mas. Mas, bodohmu tinggalin kabeh, terus pokoknya kowe ngulang keren apa boten. Iki ngono lho kejadian itu. Sugih blegedung wis ora omong bapaknya pengusaha yang hebat. Lah ini Abraham ini pengusaha dulu. Di Mesopotamia itu ora ono sing wong kere non sewu, ndak yang miskin ndak ada. Ini semuanya itu sukses semuanya orang di Mesopotamia Irak ini. Non sewu belum. Nah kemudian dia mengatakan seperti ini, Mas Gita. Ya Abraham, sesok tinggali kamu ya Mas, terus pengen ngulon aja. Atau jenengan kerja batin, kemudian ngomong seperti ini, wes jangan supaya nak kedudukan tinggalan kabeh. Loh, nah kan mesti kan batin kan terus ngomong, tinggalan aku pengen kerjanya di usra perlu ngerti, ngulon aja. Mau? Nggak mungkin mau gitu nggih. Nah kenapa kok Abraham? Oh ya oke. Kenapa? Karena dia ngerti. Punya iman bukan jalur tapi iman. Dia punya hubungan yang luar biasa. Kental, ngerti siapa Tuhan itu. Nah kalau saya tidak mengerti siapa Tuhan, orang bakal jangan mau jadi pendeta. Karena saya mengerti siapa dia. Karena saya tahu apa yang harus kami alami sebagai hamba Tuhan. Tapi saya mau taat aja. Kalau nggak kenal dia dengan beberapa banyak ya Pak Beni, pendeta yang dari kucing dia dari pendeta orang jadi seorang nyambut gawe karena dia itu tadi tadi malah kerja sing sekuler sing apa bukan berarti sekuler itu jahat, nah, tapi panggilannya itu dia salah respon. Nah responnya apa? Melu Tuhan itu penak, melu Tuhan ini kok bakal dikei gini lah. Dia tidak mendapatkan apa yang dia janjikan. Akhirnya mesti itu duduk panggilan. Berapa banyak hamba Tuhan yang mengalami seperti itu? Hamba Tuhan nek jenenge urusane wis duit tata lambian. Duit penting, tapi saya tidak pernah yang namanya hidup saya melayani duit. Saya percaya dia yang tidak terlihat itu mencukupkan di dalam hidup saya. Buktinya anak-anak wis rampung kabeh sekolah, kerja kabeh. Piye carane nek diceritakan? Ora mungkin iso mangane kurang biyen. Ane yo rampung kabeh. Tuhan yang tidak terlihat tapi terlihat kayane ra cukup ning cukup kayane wong delok ora damai sejahtera karena harus mengalami beban ning iso damai itu loh Tuhan itu. Jadi jangan distandari karo barang ini apa yang pengen. Nah sekali lagi Mas, karena hubungannya dengan Tuhan dia kenal Tuhan itu baleni meneh tadi lu taat tapi iki yo metu meneh Abraham taat. Jadi ning gereja itu sing penting taat karo Gusti Allah nomor 1. Itu sing penting. Sebelum segala protokoler nyanyi nyembah muji taat urip. Benar dengan firman Tuhan. Nah,
Maka dikatakan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu Pak Gifta ini berangkat pada sama-sama dengan lho ora ngerti. Aku tadi pendeta, so anaknya piye mangane, so piye, so nek kawin piye, ya ora ngerti. Pokoke ngulon Gus, nggih Gusti. Ya rampung, aku tanggal 29 akhirnya nikah. Piye carane? Wis ngulon Gus, nggih Gusti. Mandeg, nggih. Nyewa sithik, nggih. Nengen sithik, nggih. Lah kadang kita iso ngono alune pere lho. Iso ngalune ana gotine, iso ngalune aja. Wah, meneng ya meneng. Waduh, saya iya ya dulu definisi Tuhan yang hidup dalam hidup kamu. Aduh, Tuhan terima kasih. Uripe ngono tok bendina iki. Terima kasih Tuhan. Cuma gitu tok. Apa elek iso disyukuri, matur nuwun. Enteng banget urip. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui. Wabah disambungke karo sembuh sakit, mujizat. Tak atau sekal firman, uripo sing bener, sing dijaluk kadang rasa jaluk. Dulu pernah saya ceritakan di tempat ini. Dulu waktu saya diajak pergi pelesiran di satu negara gitu. Nah saya tidak ngerti namanya Sutherland apa gitu ya. Nah saya dikasih yang namanya tiket itu kan. Saya dikasih tiket naik ekspor kelinci gitu. Di lah saya dulu aku, kok kemarin bulan kabel. Wah, ini sanggup cumpeng. Semuanya makan waduh sate, aku makan dulu sepuasnya. Lah ngaku ki wong desa katok ra mudeng gitu. Akhirnya aku tanteni, saya tuh cuma ngenteni tok, aku yo makan-makan iki pas kabene turun saya nang sepur kelinci. Terus gue teh kota tunggu dewe dan lain sebagainya gitu. Sudah sebut begitu kurang setengah jam tuh sudah naik ke kereta semua. Loh, Pak, ini Pak, saya dia ngomong Inggris, ngomong Indonesia ya durian toh, dia ngomong gitu. Oh, saya suka sekali Pak. Loh, kok udah makan gitu? Loh, itu kan gratis tuh Pak. Tiketnya itu kan sudah berapa? Lah, sama balen ini so carry ya tinggal. Main medon saya ora iso lah gitu. Loh, saya kira mudah loh Pak, nggak ngerti kok. Berarti ternyata di situ sate babi, sate apa itu namanya Sutherland itu di Thailand itu. Oh, semua kan durian tuh bedanya bosak separuhnya speaker itu. Waduh, buang seorang enak buang ganti lagi gratis. Orang enak buang ganti lagi, wes sakanya. Lah sebabnya itu kurang setengah jam orang medon ya ora iso. Buang gratis lagi. Emang ketiban kelengkengnya gratis itu di depan. Karena semua yang ada di situ gratis semua. Nah, orang salah mengerti Tuhan. Ini kayaknya kayak itu apa-apa. Orang mudeng. Nek mudeng ini firman ini include. Jangan takut. Sak butuh-butuhnya dewe include masuk di dalam kebenaran firman. Ya, firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita. Jalani semuanya saya senang sekali dengan situasi ini. Kepengenan kita kan gini dong, gereja, Kristen orang sing kena corona babar blas. Kerja sing paling gampang ku wong Kristen ora ono. Kuwi Tuhan adil malah. Nek adil kabeh gebyawiyah kena. Tapi ketok wong sing tenanan iki ketok. Kalau sing ora wis pun ambyuk aku. Oke, kalau streaming seperti itu ya, saya ngecek ke jemaat. Piye Pak, streaming? Ya suka streaming kok. Ternyata streaming dia cuma mau nyanyi muji ya wis wah baik kesukaan aku dicepetke. Amin. Yang penting apa setel Pak? Lah enggak bisa efektif. Nah, yang paling efektif nanti apa? Kalau gereja itu ditutup, enggak ada selama-lamanya. Kalau dia punya hubungan dengan Tuhan, banyak ngomong yang kamar mandi, banyak ngendi pas masak, dia tetap bisa punya hubungan iman yang benar. Nah itu loh. Maju gembok, itu Paulus tuh piye coba? Digembok, sisa hidupnya kan di penjara terus, dia tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Dia punya hubungan. Nah, ini penting hubungan, mengenal Tuhan dengan benar. Itu segala-galanya. Nah, puji Tuhan kalau kita bisa beribadah, puji Tuhan kita bersama-sama, puji Tuhan. Lupa. Nenek ngantek itu rano, kudu selamanya ibadah di rumah sendiri. Tidak boleh ada gitar, tidak boleh ada puji-pujian. Semua dalam hati. Aku sing kenal Tuhan, ya ora apa-apa meneng ini iso ketemu Tuhan. Lah sing wong kleru sing ora iso ngene-ngene, kalau ora ngene-ngene ketemu Tuhan. Belum tentu. Ngono lho, Dulur. Ayo kenali dia dengan benar. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan,
Matur nuwun, terima kasih hari ini kami belajar sesuatu yang mungkin secara logika kok nyeleneh. Iya, karena iman memang seringkali diselenehke kok di dunia itu. Nyelenehnya dengan hubungannya sakit, sembuh, susah, libur, omahannya, jalur, cuma itu tuh. Nah ketika kami tidak diberi, terus mesti langsung ngawal. Karena kami salah mengerti iman. Nah sekarang kami mengerti pagi hari ini, Tuhan mengajar iman itu adalah supaya kita taat dan berkenan dengan kehendak Tuhan, memasukkan kita di dalam firman. Nah yang membuat yang namanya sembuh, mujizat, berkat, kuat, itu ternyata bukan cuma doa pujian penyembahannya atau puasa atau semua acara gerejanya, enggak. Karena kami tinggal di dalam firman. Nah firman itu dengan sendirinya pasti dia mengolah, mengoperasikan seperti komputer itu. Kalau sudah di plus, ditutur, mesti plus kabeh. Kalau main yang ditutur, mesti main semua. Nah firman itu damai sejahtera. Maka ketika kami tidak damai, ya tetap damai. Wong itu firman itu damai kok. Tidak sukacita, tetap bisa sukacita. Tidak baik, tetap bisa ngomong Tuhan itu baik. Tidak bisa sulit dalam keadaan, tetap bisa mengucap syukur karena firman itu arahnya gitu. Jadi gampang sekali ciri-cirinya orang yang tinggal di dalam hidup di dalam firman Tuhan. Kalau dia dalam keadaan yang tidak baik, dia tetap sama, datang di gereja, memuji, menyembah, sungguh-sungguh melayani, mau diberkati tidak diberkati, dia tetap mengucap syukur dan dia tetap damai sejahtera. Itu cirinya orang yang punya iman, bukan jalo-jalo. Atau mulus. Terima kasih, hangat sekali bertemu berjumpa pagi hari ini dengan dulur-dulur kami, dengan Bopo, Benny dan Ibu. Matur nuwun sangat. Terima kasih buat rumah Tuhan yang luar biasa hangat ini. Kami percaya di saat pandemi ini pun Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati segala sesuatunya. Tuhan selalu menyertai dan hadirat Tuhan itu selalu hadir di GSP ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semuanya mengenal Engkau dengan benar. Kami semuanya hidup taat di dalam Engkau. Kami semuanya adalah pencari-pencari Tuhan. Sebab kami percaya semua apa yang kami minta itu hanya tambahan, itu hanya upah daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua percaya katakan amin. Keminjak berkat dalam ya. Tuhan memberkati kita semua.